Gimana kabarnya, pada sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang gak masuk hari ini? Nggak ada Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mario. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan dasar geografi. Ya, sebelumnya ada yang tahu apa itu pengertian dari geografi? Saya Bu, Ya, silakan baca. geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Baik, ada lagi yang ingin menjawab? Saya Bu, kalau menurut Immanuel Kant, ilmu geografi adalah ilmu yang menempatkan benda, hal, dan gejala yang berada pada permukaan bumi sebagai objek studinya. Ya, baik, terima kasih Bagas, Ocha. Saya sedikit menambahkan. Jadi geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang bumi. Terus untuk kajian geografi sendiri adalah hubungan manusia dan lingkungannya. Dan geografi juga terbagi menjadi dua cabang keilmuan. Yang pertama ada geografi fisik dan geografi manusia. Di sini ada studi objek geografi. Sebelumnya ada yang tahu ada berapa objek geografi? Ada dua Bu, objek studi material dan objek studi formal. Objek studi material geografi merupakan objek yang dipelajari dalam geografi, yakni semua fenomena yang terdapat dan terjadi di geosfer. Misalnya litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antrosfer. Sedangkan objek studi formal geografi adalah sudut pandang atau cara pandang dan cara berpikir seseorang mengenai objek material. Dalam objek studi formal sendiri, geografi melihat fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi dari sudut pandang keuangan. Ya, betul yang dikatakan oleh Kamala. Di sini ada objek studi geografi, bisa dilihat ya, ada dua. Jadi untuk objek studi material dan formal itu, kalau objek material itu adalah sasaran atau bahan yang dijadikan objek jadi objek penyelidikan suatu ilmu, atau kalau di dalam geografi itu kita mempelajari fenomena yang terdapat di geosfer. Terus sedangkan untuk objek formal sendiri, menurut para ahli geografi akan melihat fenomenal yang terjadi di setiap permukaan bumi dari sudut pandang keruangan, kewilayahan, dan lingkungan. Sini ada konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi itu dibagi menjadi 10. Yang pertama itu ada lokasi, yang kedua ada jarak, yang ketiga ada keterjangkauan, yang keempat ada pola, yang kelima ada morfologi, yang keenam ada interaksi atau interdependensi, yang ketujuh ada nilai kegunaan, yang kedelapan ada aglomerasi, yang kesembilan ada diferensiasi area, dan yang terakhir ada keterkaitan ruang. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya Bu, Ya, silakan Amal. bagaimana perkembangan geografi pada masa pertengahan Bu? Baik, terima kasih Amal untuk pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu ingin menjawab pertanyaan Amal. Oke, Mario Jadi, silakan. ya Bu. Jadi masa pertengahan pembagian geografi itu dipengaruhi dari hubungan bangsa-bangsa di dunia antara bangsa Barat dengan bangsa Timur. Penjelajahan yang dilakukan dengan perjalanan oleh Marco Polo menyebabkan geografi menyebar ke seluruh Eropa. Saat itu tujuan perjalanan para penjelajah sudah meliputi Gold, Glory, dan Geosper. Oke, makasih jawabannya Mario.
Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak Bu. Ya, jika tidak, Ibu akan melanjutkan materi. Nah, Oke Bu. di sini ada pendekatan geografi. Pendekatan geografi itu dibagi menjadi 3, ada keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Untuk pendekatan keruangan itu merupakan cara pandang yang menekankan pada ruang. Pendekatan lingkungan itu, sedangkan pendekatan lingkungan adalah cara pandang untuk memahami lingkungan secara holistik atau menyeluruh ya, mulai dari unsur alamnya dan sosialnya. Nah, terus di sini ada pendekatan kompleks, cara pandang untuk menggunakan kekuatan pengetahuan dan teorinya. Nah, selain itu pendekatan ini juga akan melihat bahwa setiap tempat memiliki keunikan yang saling tersebar, terhubung, dan saling mempengaruhi. Jadi kita mempunyai tujuan juga untuk mempelajari pendekatan geografi ini agar dapat mengetahui segala pendekatan atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan geografi sehingga kita lebih mengetahuinya. Selanjutnya saya mempunyai kuis. Ini ada kuis yang saya akan pilih ya untuk menjawabnya. Yang pertama itu silakan Ocha. Prinsip geografi yang merupakan dasar atau kunci pertama dalam kajian ilmu geografi yang dapat menggambarkan prinsip-prinsip lainnya disebut kronologi Bu. Ya, betul. Ya. Yang kedua itu silakan Kunci. Ya, kedua itu soalnya hewan dan tumbuhan yang hidup di lingkungan alam juga merupakan objek kajian geografi ditinjau dari aspek geosfer. Ya, betul. Untuk soal ketiga silakan untuk Mario. Data grafik dan tabel data diagram itu apa namanya? Deskriptif bukan Bu? Iya, betul. Deskripsi. Oh, deskripsi. Untuk soal keempat silakan untuk Kamil. Berikut ini yang termasuk letak geografi dalam objek material geografi adalah letak klimatologi. Iya, betul. Untuk soal kelima silakan Amal. Geografi mungkin akan memiliki objek yang sama dengan ilmu lain, terutama dalam objek material. Ya, betul. Pintar-pintar ya. Untuk soal keenam silakan Alaya. Gejala geografi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat membantu para pelayan tradisional adalah angin. Ya, betul. Selanjutnya silakan Bagas. Penduduk dunia cenderung menempati wilayah-wilayah yang banyak memiliki cadangan air dengan topografi yang datar. Salah satu konsep esensial menurut G. Warman yaitu aglomerasi. Ya, betul. Yang ke-8 ya silakan Pak. Morfologi Bu. Ya, betul. Ya, yang ke-9 Mario lagi. Yang 9 pendekatan geografi dalam gejala dan fenomena itu ruangan Bu. Ya, betul.
Yang terakhir silakan Bungki. Dulu menurut aliran basis determinis kehidupan manusia ditentukan oleh alam. Ya, betul. Oke. Karena waktunya juga udah mau hampir habis, jadi kita cukupkan aja pertemuan pada hari ini. Untuk materinya nanti saya akan kirim ke grup WA ya. Silakan Pak Ketua kelas untuk Baik, menyiapkan. sebelum kita menutup kelas pada hari ini, kalau kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.